Nurani, selamat datang di podcast Lintas Nurani. Bareng gue Faiza dan gue Sheryl Arlintang. Kali ini kita berdua bakal nemenin kalian semua selama berapa menit? kurang lebih 10 menit ke depan. Pernah gak sih ngomong-ngomong nih, kalian tuh kayak ngeliat di jalan ada orang pakai transum, bajunya outfitnya tuh bagus banget kayak mau jalan di red carpet gitu. Jujur pernah dan sering banget, apalagi kalau udah ngelewatin MRT Blok M atau Senayan, itu outfitnya keren banget, pada unik-unik sih menurut aku. Bener banget, ini sih artinya transum dan berjalan kaki tuh nggak menghalangi untuk kita tampil keren gak sih? Bener. Tapi deep inside gue tetap pengen sih pakai kendaraan pribadi, soalnya enak, bisa fleksibel, kita bisa atur sendiri mau berangkat jam berapa, nyampe jam berapa, estimasinya juga jelas kelihatan di Google Maps. Ya benar juga sih, tapi coba lu bayangin deh kalau misalkan semua orang tuh kayak lu gitu, artinya tuh Jakarta tuh makin macet terus padat. Dan lu tau gak sih kayak kalau ada efek domino dari penggunaan transportasi pribadi itu sendiri, keselamatan jalan kaki tuh di jalan tuh agak risky. Iya sih, makin padat kendaraan, ruang buat pejalan kaki pastinya makin sempit sih. Mereka jadi terpaksa nyebrang sembarangan atau berjalan di tempat yang kurang nyaman. Risiko kecelakaannya jadi makin tinggi sih ya. Iya, nah itu menurut gue sih penting banget ya saling menghargai pengguna jalan, apalagi pejalan kaki yang berhak menyeberang dengan nyaman juga gitu dan aman tentunya. Nah, itu dia. Makanya nih, di podcast kali ini kita kedatangan 2 tamu spesial. Amanda, influencer lifestyle jalan kaki dan sobat transportasi umum. Juga di sebelah saya ada Grace atau Angel. Hai. Sebagai pengendara motor sejati. Hai Sobat Nurani. Gimana nih tadi, Grace atau Angel aku panggilnya? Bebas, Bebas, bisa Grace, oke. bisa Angel. Tadi perjalanan lancar kah? Lancar pasti ya. Orang Oke, naik motor. ya lancar ya. Alhamdulillah nih, tapi agak chaos nih di arah one way depan Aneka Buana ya, di daerah Pondok Labu ini. Dan amazed juga tadi nyobain area parkir di UPN-nya. Ternyata di sini ternyata area parkirnya lumayan luas. Jadi aku merasa dipedulikan banget sebagai pengendara motor. Manda sendiri gimana nih? Ya, kalau aku lumayan enak sih dan lancar karena UPN ini ternyata terintegrasi sama banyak transum juga ya, dari MRT sampai Fatmawati, terus ada TJ lanjutan yang 1E, entah abis itu naik angkot atau jakling juga aman sih transum ya. Nah, kebayang gak sih berapa tentramnya Jakarta Raya yang padat ini kalau misalkan hak-hak semua pengguna jalan itu mau itu pejalan kaki, penggunaan kendaraan beroda, dan tunanetra sama ratanya dipedulikannya. Tapi buat podcast ini, kita bahas hak pejalan kaki dulu yuk. Sebelumnya nih, aku mau nanya dulu nih ke Amanda. Menurutmu, siapa sih orang yang harus bertanggung jawab terhadap hak-hak pejalan kaki supaya mereka tuh aman sentosa kalau di jalan? Karena menurut aku pilihan menggunakan transportasi umum juga berjalan kaki adalah pilihan yang mulia. Ya, menarik sih ini pertanyaannya tentang siapa yang bertanggung jawab gitu. Jadi menurut gue nih sebagai pejalan kaki sejati di Jakarta Raya yang chaos ini, jadi yang bertanggung jawab terhadap keselamatan pejalan kaki itu mulai dari pemerintah ya, dengan menyediakan zebra cross, trotoar, pelikan crossing kayak gitu-gitu. Dan karena kan pejalan kaki itu ngaruh juga ya ke banyak pedagang, terus ke sempit atau lebarnya jalanan di pinggir jalan yang buat pejalan kaki gitu sih. Jadi awal mulanya yang bertanggung jawab itu pasti pemerintah. Oke, bagus tuh ya. Aku sih suka banget jawabannya dong. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi sempat dibilang kan trotoar yang malah digunakan sama pedagang itu ya, itu juga salah satu masalah yang kompleks banget bagi kita semua. Tapi gue juga mau nanya dulu nih ke Grace. Kamu pernah gak sih ketemu kayak pejalan kaki yang nyebrangnya tuh langsung nyelonong aja sembarangan? Ya, ada sih, kalau orang-orang kayak gitu pasti ada ya. Jadi ini nih di daerah stasiun MRT Cepete, dan aku nggak tahu jujur itu sebenarnya boleh atau enggak. Menurutku mereka yang mau ke sisi sebelahnya itu bisa ngelewatin peron MRT biar jalan itu lebih aman gitu. Tapi mungkin ini orangnya bisa jadi buru-buru atau ada urgensi tertentu. Jadi ya udah, biasanya tuh orangnya nyelonong atau nyebrang kayak gitu aja, dan nggak di zebra cross juga gitu. Iya sih, areanya memang kayak enggak luas-luas banget, cuman itu kadang yang bikin kita sebagai pengendara tuh kaget. Jadi waktu itu sih untungnya aku bisa ngekontrol laju ya. Nyebrang di tempat sembarangan serem nih denger ya, bahaya. Padahal ada peron MRT ya. Duh,
bahaya deh menurut gue. For your information ya guys, ada data dari Good Stats yang menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 8.274 kasus kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki saat menyeberang jalan. Angka ini menunjukkan bahwa risiko kecelakaan bagi pejalan kaki masih sangat tinggi, terutama di area yang minim fasilitas penyeberangan atau gak ada lampu lalu lintas khususnya gitu. Betul sih, angkanya emang cukup tinggi banget ya. Dan ini tuh menunjukkan bahwa menyeberang di tempat yang nggak semestinya itu sangat berbahaya bagi nyawa kita semua gitu. Betul. Dan ngomongin soal nyebrang jalan ini juga, kayak kalian sadar nggak sih sebenarnya di titik-titik jalanan yang ada di Jakarta ini nih kita sebenarnya punya tombol penyeberangan yang Iya, tadi iya, sempat iya. aku sebut yang namanya pelikan crossing gitu. Iya nih, gue juga sering lihat tuh ya pas gue lagi buru-buru ngejar waktu. Tapi jujur gue tuh kadang malas banget untuk berhenti ya, karena apalagi kalau misalkan lampunya itu udah nyala tapi nggak ada orang sama sekali yang nyebrang. Jadi gue pikir ya udah lanjut aja gitu, tancap gas aja gitu. Nah itu dia masalahnya, misalnya nih pengendara kayak Grace gini dikali 10 juta, which is kayak untuk apa ada pelikan crossing kan, jadi kayak nggak aman lah untuk kita sebagai pejalan kaki ya. Tapi kalau dari point of view-nya Grace juga make sense sih, karena emang kadang ada beberapa oknum yang cuma mencet tombol aja, mereka nggak nyebrang, jadi kan iya membuang waktu juga lagi-lagi gitu. Ya iya sih, tapi iya aku juga jadi mikir ya kalau semua orang kayak aku, gimana pejalan kaki ini bisa nyebrang dengan tenang gitu ya. Jadi rasanya tuh gak adil juga gitu terhadap pejalan kaki. Bener, di Detik News juga pernah bahas soal ini nih. Jadi kayak pelikan crossing ini adalah di beberapa titik yang di Jakarta, termasuk salah satunya di Bundaran HI. Yang kalian tahu Bundaran HI jalannya sebesar apa, dan kayak kita tuh kalau nyebrang pakai pelikan crossing tuh ada waktunya, kayak nggak efektif. Penyeberangnya juga harus lari sekenceng-kencengnya gitu. Ya itu nggak efektif. Terus di Bundaran HI juga kalian tahu kendaraannya seramai apa, ngebut apa gitu. Jadi ini nih pernah dibahas tentang ketidakefektifan pelikan crossing di Bundaran HI gitu, dan akhirnya ya berdampaknya ke pejalan kaki yang akhirnya ragu-ragu nih mau nyebrang karena takut gitu kan, padahal itu hak mereka untuk nyebrang dengan aman. Oh iya bener sih, gue jadi kena banget ya gara-gara perbincangan ini. Jadi gue kira selama buru-buru gak nyenggol orang ya itu kayak gue pikir aman-aman aja gitu. Tapi ternyata sikap yang gue lakukan ini kayak gitu tuh bisa ngerugiin hak orang lain juga gitu ya. Wah, obrolan kita hari ini sangat membuka hati ya Sobat Nurani. Ternyata dari tadi yang kita bahas masih banyak banget hal kecil di jalan yang bisa berdampak terutama bagi pejalan kaki. Betul banget, dan sering kali nih yang bikin bahaya itu bukan karena kurangnya fasilitas saja, tapi juga perilaku dari kita sendiri, baik dari sisi pengendara dan juga pengguna jalan gitu, pejalan kaki gitu. Jadi ya semuanya berdampak lagi ke kitanya juga. Ya, Ya kan? betul sekali. Betul. Dan kadang kita lupa nih kalau nyebrang jalan itu bukan cuma soal berani atau buru-buru, tapi soal hak dan keselamatan. Makanya penting banget buat kita semua saling sadar dan saling menghargai nih sesama pengguna jalan. Jadi iya bener sih, gue jadi dapat banget ya dari perbincangan kita hari ini. Gue dapat banyak banget insight atau pelajaran, dan gue yang awalnya memang cuek aja jadi sekarang jadi mikir-mikir ya setelah podcast kita kali ini. Ternyata ngasih jalan ke pejalan kaki itu bukan hanya sekedar sopan santun aja, tapi ini juga soal keadilan sesama pengguna jalan gitu. Ya, dan salah satu bentuk keadilan itu tadi pedestrian crossing button. Tombol itu ngasih hak kepada pejalan kaki buat nyebrang dengan aman. Betul, so guys, ingat ya, hak kamu untuk aman menyeberang itu tekan dan tunggu terlebih dahulu. Jangan ragu buat pakai fasilitas itu, dan juga buat para pengendara, yuk kita lebih sadar dan peka terhadap ruangan di sekitar kita. Betul, karena keselamatan itu bukan tanggung jawab salah satu pihak aja, tapi semua orang nih yang memakai jalannya bareng-bareng gitu. Betul banget. Yes, terima kasih buat Amanda dan Grace yang udah sharing insight-nya. Semoga kita semua bisa menjadi pengguna jalan yang lebih peduli dan bijak ya. Amin. Dan buat kamu Sobat Nurani di rumah, yuk mulai sekarang kita biasakan untuk tekan, terus tunggu sebentar, baru jalan. Hak kamu, hak kita semua, khususnya lagi untuk di jalan biar kita semua selamat. Jadi gimana nih podcast kita kali ini? Sepertinya kita sudahi di sini ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya selanjutnya bareng Lintas Nurani. Stay safe and stay mindful. Bye.